Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya telah mempelajari firman Tuhan tentang bagaimana supaya saudara dan saya senantiasa hidup dalam mujizat Tuhan. Ya, kita mungkin mengingat mujizat yang terakhir kali kita terima dari Tuhan mungkin sudah lama Bapak Ibu. Dan mungkin kita juga mengenang bahwa mujizat Tuhan itu sering kita dapati di awal-awal kita lahir baru. Kita baru-baru mengikut Tuhan dengan sungguh, di sana banyak mujizat Tuhan terjadi. Tapi telah sekian lama kita berjalan bersama dengan Tuhan, setelah itu kenapa sepertinya mujizat ini barang langka? Bukan karena kita tidak punya iman, tapi kenapa setiap kali kita butuh mujizat dalam hal apapun, mujizat ini sepertinya jauh dari kita. Nah, hari ini saya ingin menularkan pengertian-pengertian tentang bagaimana supaya mujizat Tuhan itu bukan dengan mudah, ya, artinya menjadi kehidupan kita sehari-hari, di mana ada sesuatu yang menghalangi kehidupan kita, di sana terjadi mujizat. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa terjadi? Nah, firman Tuhan malam hari ini saya beri judul menyatukan kehendak. Ini menjadi salah satu kunci bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan dalam keseharian kita. Satu hal yang saya pelajari dari sebuah berkat atau mujizat, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu buat rencana kepada saya, kepada saudara. Tuhan telah memiliki sebuah rencana, dan di dalam rencana ini Tuhan menuangkan kehendaknya. Di dalam rencana Tuhan ada kehendaknya, bukan kehendak kita, saudara. Di dalam rencana Tuhan, Tuhan telah menetapkan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan di dalam rencana Tuhan inilah ada mujizat. Nah, kalau saudara bisa menangkap hal pertama yang saya sampaikan ini, maka ke belakang saudara akan dengan mudah mengikuti firman Tuhan ini. Tuhan selalu buat rencana, di mana di dalam rencana Tuhan itu Dia menuangkan segala kehendaknya. Kehendak apa? Kehendak Dia atas diri kita, kehendak Dia atas hidup kita. Apa yang akan terjadi pada kita, apa yang akan kita alami, bagaimana proses hidup kita ini, Tuhan semua sudah atur dalam rencananya. Sedangkan kita punya rencana sendiri, dan terkadang bahkan sering sekali rencana kita berbeda dengan rencana yang telah dibuat Tuhan. Makanya hari ini saya ingin kita semua sama-sama belajar menyatukan kehendak kita di dalam kehendak Tuhan, bukan sebaliknya, saudara. Di dalam rencana kita itu kita menuangkan kehendak kita. Saya percaya saudara mengerti. Di dalam sebuah rencana dalam hidup kita, maka kita tuangkan pokok pikiran kita. Aku hari ini mau seperti ini, 10 tahun lagi anakku akan seperti ini, dia harus sekolah di sini supaya dia bisa bekerja di sini. Semua timelinenya diatur dengan baik, semua waktu-waktunya telah kita susun, kita rencanakan dengan baik. Dan di dalam kehendak kita, di dalam rencana kita, saudara harus paham, tidak ada mujizat Tuhan di dalam rencana kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya saudara, kita sulit mendapati mujizat karena kita hidup dalam rencana kita, tapi kita mengharapkan mujizat terjadi. Padahal jelas saya katakan, di dalam seluruh kerencanaan kita tidak ada yang namanya mujizat Tuhan. Lalu di mana mujizat Tuhan itu, Pak? Mujizat Tuhan hanya ada di dalam rencana Tuhan. Makanya saudara, kalau engkau merindukan mujizat Tuhan itu terjadi senantiasa, pastikan hidup kita itu ada di dalam rencana Tuhan. Di saat kita menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita ada di dalam rencana Tuhan. Kalau saudara mau mujizat Tuhan, masuklah dalam rencana Tuhan. Bagaimana caranya masuk dalam rencana Tuhan? Engkau harus sepakat dengan rencana Tuhan. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Saya akan lanjutkan kalau begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan sangat tahu kapasitas kita. Dia tahu kemampuan kita sampai di mana. Dia bisa mengukur kekuatan kita sampai di mana.
Sehingga kalau Tuhan melihat kita membuat sebuah rencana, maka rencana yang kita buat adalah rencana yang sangat terbatas. Tuhan tahu rencana yang kita buat itu bukanlah rencana yang terbaik buat kita. Padahal di dalam pikiran kita, inilah rencana yang terbaik bagiku. Tetapi di pikiran Tuhan, itu bukan yang terbaik untukmu. Makanya Tuhan harus buat rencana yang berbeda dari rencana kita. Apa artinya rencana yang berbeda? Rencana yang lebih baik dari rencana kita. Bersyukur saudara belajar firman Tuhan malam hari ini, supaya engkau tahu perbedaannya di mana. Di mana letak mujizat? Kenapa saya tidak mengalami mujizat? Di sini terletak perbedaannya, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seorang bapak yang baik mau mengabulkan keinginan anaknya yang dia tahu keinginannya itu tidak cocok bagi dia, tidak aman bagi anaknya? Begitu juga dengan Bapa kita yang di sorga. Tidaklah mungkin dia mengabulkan rencana kita yang dia tahu rencana ini bukan yang terbaik bagi kita. Saya beri contoh begini, saudara. Mungkin menjadi orang kaya adalah jawaban dari semua persoalan hidup kita. Ada yang punya pemikiran begitu, saudara? Coba aja ku kaya, maka semua persoalanku ini beres. Betul enggak, saudara? Apakah dengan kekayaan itu bisa menambah keharmonisan keluarga? Belum tentu. Jadi kekayaan tidak bisa merubah suamimu. Jangan-jangan suamimu main gila karena dia kaya. Iya betul, saudara. Kita sering pikir bahwa inilah solusi terbaik buat saya, Tuhan. Makanya sampai sekarang kita nggak kaya. Kenapa? Karena menurut Tuhan itu bukan solusi yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Tuhan melihat ada bahaya besar yang terkandung di dalam semua permohonan kita, saudara. Makanya saudara jangan kecil hati kalau Tuhan tidak mengabulkan permohonanmu. Tuhan berkata, nak, apa yang kau minta ini bisa membahayakan imanmu. Tuhan tidak akan mengabulkan doamu supaya engkau nyaman, tapi Dia hanya mengabulkan doamu jika itu membuat kau aman. Sekali lagi ya, Tuhan tidak akan mengabulkan doamu jika itu hanya untuk membuat engkau nyaman, saudara. Tapi Dia hanya mengabulkan doa anak-anaknya yang bisa membuat anak-anaknya ini aman. Yang mengerti katakan amin. Sedangkan kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan untuk kenyamanan kita, betul enggak? Tuhan, sembuhkanlah aku supaya apa? Nyaman badan ini. Tuhan, tambahkanlah uangku supaya apa? Nyaman, bebas dari hutang. Betul yang punya hutang? Kita berdoa untuk meminta kenyamanan. Padahal kalau Tuhan kabulkan itu, belum tentu imanmu aman, saudara. Jangan-jangan karena kau terlalu punya banyak uang, engkau jauh dari Tuhan. Engkau lupa berdoa, engkau gak sempat berdoa, engkau gak sempat melayani. Yang pura-pura tidak mengerti katakan amin. Oh, mengerti rupanya ya, saudara. Tuhan melihat satu hal begini, bahwa malapetaka yang sesungguhnya bukanlah kemiskinan atau sakit penyakit. Padahal kita merasa kalau kita miskin itu penderitaan yang luar biasa, tapi bagi Tuhan bukan itu penderitaan yang luar biasa. Selama kita masih dekat dengan Tuhan, meskipun kau miskin, meskipun kau sakit, masih ada harapan untuk kau dipulihkan. Amin. Selama engkau dekat dengan Tuhan, meskipun engkau miskin, meskipun engkau sakit, masih ada harapan untuk pemulihan. Amin. Tetapi bayangkan ketika engkau kaya, engkau jauh dari Tuhan,
Inilah yang membahayakan hidupmu Bapak Ibu. Jadi tragedi terbesar itu bukan kemiskinan atau sakit penyakit, tetapi jauh dari hadirat Tuhan. Makanya saudara, selama engkau tetap dekat dengan Tuhan meskipun kau susah, Tuhan tidak cepat-cepat mengeluarkan kau dari kesusahan itu supaya engkau tetap dekat dengan Tuhan. Tapi bukan berarti selamanya kau akan ada di situ. Tuhan pasti pulihkan keadaanmu. Yang percaya katakan amin. Intinya di hati Tuhan, anakku, selama kau dalam kondisi sakit tapi kau terus dekat dengan aku, itu cukup bagiku, kata Tuhan. Jadi jangan terlalu bersungut-sungut dengan sakit penyakitmu. Jangan-jangan kalau kau sembuhkan hari ini, engkau gak dekat lagi denganku, engkau tidak lagi memuji namaku. Engkau mungkin sudah pergi kerja ke sana, cari uang ke sana, pergi ke sana, engkau meninggalkan hadirat Tuhan. Adalah sebuah musibah besar apabila kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, kita kehilangan keselamatan yang telah diberikan Tuhan lewat kematiannya. Saudaraku, apakah saudara mengerti Tuhan tidak pernah mati karena kau miskin? Enggak. Tuhan tidak pernah mau mati karena kau sakit. Enggak. Kenapa Tuhan mati? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena kau telah kehilangan keselamatan. Ini yang paling berharga bagi Tuhan. Sekali lagi saudara, bukan saya mendoakan kita tetap miskin. Selama engkau tetap dekat dengan Tuhan, masih ada harapan hidupmu dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Itu yang paling penting saudara. Banyak kehendak kita itu yang ternyata bisa membuat kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Sehingga Tuhan tidak selalu mengabulkan permohonan kita karena kehendak kita salah, kehendak kita keliru. Karena semua yang kita mohonkan kepada Tuhan berpotensi menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Banyak orang kaya merasa tidak butuh lagi kepada Tuhan. Banyak orang kaya tidak lagi mencari wajah Tuhan. Dengan kondisi seperti ini, Tuhan kehilangan orang yang sangat dikasihinya. Dia akan berkata begini, dulu nak, waktu kau miskin, kau sangat dekat dengan aku. Tapi setelah kau menjadi kaya hari ini, kau jauh daripada aku. Yang mana yang sangat disesali Tuhan? Melihat penderitaanmu dalam kemiskinan, atau melihatmu ketika kaya tapi kau jauh dari Tuhan? Nah, tangkap ya Bapak Ibu ya, supaya kita nggak salah paham dengan kasih Tuhan. Tuhan Maha tahu, Dia tahu apa yang akan kita lakukan, Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, bahkan sampai ujung hayat hidup kita. Lebih baik engkau miskin, yang penting kau tetap bersama denganku, daripada engkau kaya, kau jauh dari hadiratku. Bukan hanya kekayaan, ini hanya sebuah contoh saudara. Banyak hal yang bisa menjadi berhala dalam kehidupan manusia. Bukan hanya uang, tapi usaha bisa menjadi berhala. Usaha kita minta berhasil, Tuhan berkati usahaku. Ketika diberkati, dia menjadi berhala. Keluarga bisa menjadi berhala. Karir bisa menjadi berhala. Kepintaran kita bisa menjadi berhala. Dengan kepintaran kita tidak lagi membutuhkan pertolongan Tuhan. Kesehatan bisa menjadi berhala. Kekuatan kita bisa menjadi berhala. Pengalaman hidup kita bisa menjadi berhala. Banyak hal di dalam hidup ini yang kita minta dari Tuhan, itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan membuat rencana yang jauh berbeda dari apa yang kita minta. Itu semua demi menjaga hidup kita tetap dengan Tuhan. Yang mengerti hatinya Tuhan katakan amin. Yang paling penting saudara pulang dari sini, saudara harus mengerti hatinya Tuhan adalah Dia tidak mau kehilangan diri kita. Amin. Percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan buat rencana, Tuhan gak pernah salah. Tuhan tidak bisa salah karena Tuhan bukan manusia. Jadi mari percayalah kepada rencana Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin keliru menilai kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berdoa,
Di dalam Lukas 22 ayat 42, ini doa yang sangat sering kita dengar. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ini sebuah kehendak. Ada kehendak dari Yesus yang disampaikan kepada Bapa. Ambillah cawan ini daripadaku, cawan murka Allah, yaitu dosa manusia, hukuman atas semua dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Yesus bukan takut menderita, dia tidak bisa menjamah dosa. Itu penderitaan yang paling besar. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus berusaha menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah. Dari sini saya mau mengajarkan cara kita berdoa, Bapak Ibu. Mencontoh apa yang diteladani oleh Tuhan Yesus begini. Kalau kita mungkin berdoa tentang kebutuhan kita sehari-hari, Bapa, buatlah usahaku berhasil. Bapa, sembuhkanlah sakitku. Bapa, buatlah anakku menjadi pegawai negeri mungkin, atau ya pegawai BUMN. Tuhan, ya aku minta ini. Tetapi tolong saudara, dengan iman yang tulus, dengan iman yang percaya kepada Tuhan, tolong tutuplah doa dengan berkata, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Bukan saudara nggak boleh punya kehendak, tapi mari kita belajar berusaha menyatukan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Karena saya percaya hanya di dalam kehendak Tuhanlah ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Jangan kita berhenti pada Bapa, buatlah usahaku berhasil, sembuhkanlah sakitku, buatlah anakku menjadi pegawai negeri. Amin. Saudara, tolong, kalau engkau memang ingin hidup dalam mujizat Tuhan, jangan kau berhenti amin pada kata di situ. Coba satukan kehendak-Mu sama kehendak Dia. Makanya banyak orang kecewa ketika dia berkata amin atas permintaannya. Dia melihat usahanya nggak berhasil, dia kecewa sama Tuhan. Dia melihat sakitnya nggak sembuh, dia kecewa sama Tuhan. Dia melihat anaknya belum dapat pekerjaan, dia kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Doanya ditutup pada permohonannya. Tapi kalau saudara sadari di alam rohani saudara, ketika engkau berkata, tetapi bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi, maka ketika apa yang kita mohonkan itu tidak terjadi, hati kita tetap tentram, Bapak Ibu. Bukankah aku sudah percayakan kepada kehendak Tuhan? Nah, saudara kan belum coba. Mulai malam ini coba praktekkan itu. Saya percaya, meskipun masalahmu sudah hilang, tapi jiwamu itu tentram. Yang mau katakan amin. Iya, saya sering ya praktekkan itu, Bapak Ibu. Ya, walaupun yang saya minta nggak diberikan, tapi hati saya tenang karena saya tahu rencana Dia yang terbaik. Ya, dalam peristiwa ini Yesus tidak kehilangan kehendaknya. Dia tetap memiliki kehendak sebagai manusia. Ia mempunyai kehendak manusiawi yang secara alamiah memang ada sesuatu yang ditakutinya dan sebagai manusia, yaitu menjamah dosa. Yesus bukan takut disalib. Dia tahu untuk apa Dia ada di dunia ini. Secara manusiawi, secara lahiriah, Yesus akan menghadapi sesuatu yang mengerikan bagi dirinya, sehingga Dia memanjatkan kehendaknya kepada Bapa. Lalukanlah cawan ini Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi pada akhirnya Dia berkata, Tuhan, Bapa, aku mau selaraskan kehendakku dengan kehendak-Mu. Yang pertama, mujizat telah terjadi di sini. Apa itu? Di saat Yesus menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapanya, Yesus menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi masalah yang semula ditakutinya sebagai manusia. Saudara, kenapa engkau takut menghadapi masalah? Karena engkau merasa gak kuat menghadapi masalah itu. Kita sering membesar-besarkan masalah. Kita sering mendewakan masalah.
sampai kita bertaruh iman. Kalau Engkau nggak jawab permohonanku, tidak kabulkan permohonanku, Tuhan, aku nggak melayani lagi, aku nggak mau ke gereja lagi, aku nggak mau berdoa lagi. Sebesar itukah masalah bagimu? Coba saudara, hidupi firman Tuhan ini. Maka kita akan tahu, setelah kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa, kita akan menjadi kuat seperti Tuhan Yesus. Amin. Yesus gak lari dari masalah yang ada di depannya. Pernah ada seorang hamba Tuhan kecewa kepada Tuhan. Hamba Tuhan ini ada di daerah Afrika, Bapak Ibu. Dia dipakai Tuhan dengan karunia, mujizat dan kesembuhan. Dan kesembuhan yang terjadi itu instan di depan mata semua orang, bahkan sampai disorot media. Iya, kaki yang patah tersambung, itu langsung, saudara. Bukannya beberapa hari kemudian, enggak, tersambung. Orang yang kena kanker itu tiba-tiba kempes, apapun sakitnya, manifestasi Tuhan terjadi luar biasa. Tapi satu hari hamba Tuhan ini kecewa kepada Tuhan. Apa yang membuat hamba Tuhan ini kecewa, saudara? Ketika dia sakit, Tuhan tidak menyembuhkan dia. Kalau saudara ada posisi di hamba Tuhan itu, saudara kecewa gak dengan Tuhan? Begitu banyak orang sudah kusembuhkan lewat pelayananku, Tuhan, tapi kali ini aku yang terbaring sakit. Masakan Engkau tidak menyembuhkan aku hari ini? Luar biasa ya, sampai seluruh dunia itu menyorot pelayanannya, tapi di akhir kehidupannya dia murtad. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita tidak bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, hal pertama yang datang adalah kekecewaan, kepahitan dengan Tuhan. Saya percaya kondisi Yesus sama dengan hamba Tuhan ini. Setiap hari Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan yang sakit, mengusir roh-roh jahat, membangkitkan yang mati, membuat air menjadi anggur. Tapi ketika dia minta satu permintaan saja, Bapa tidak mengabulkannya. Dan saudara tahu, Yesus bukan hanya merasa doanya gak dijawab. Ada yang lebih pahit. Apa itu? Dia merasa ditinggal oleh Bapaknya. Sebagai manusia, wajarlah bila perasaannya sangat terluka, saudara. Sampai di kayu salib dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi itulah hebatnya Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Meskipun dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Dia selalu teringat doanya di Taman Getsemani itu. Bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendak-Mu. Ya sudahlah Bapa, kalau kau pun harus meninggalkan aku akan tetap melakukan kehendak-Mu. Ini menyelamatkan perasaan kita, saudara. Selamatkan perasaanmu dari kekecewaan. Ini kegunaannya kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya berdoa meminta kesembuhan, tapi berdoalah, Tuhan, meskipun aku tidak sembuh, buatlah hatiku tetap mengasihi Tuhan. Saudara harus berbeda ketika engkau anak-anak secara rohani dan ketika engkau sudah dewasa secara rohani. Tuhan, satu hal yang aku minta, kalau hari ini sakitku tidak sembuh, buatlah hati ini tetap mengasihi. Yang mau katakan amin? Tahukah saudara, jeritan seperti itu sangat indah di telinga Tuhan. Daripada kita bersumut-sumut menyesali apa yang terjadi,
menyesali pernikahan kita, menyesali kenapa kita melakukan usaha ini, mengeluarkan modal sedemikian besar, akhirnya gagal, hancur, berantakan. No, daripada kita menyesali semua itu, lebih baik kita berdoa kepada Tuhan. Jika Tuhan tidak mengubah keadaanku hari ini, buatlah hatiku tetap melekat kepada Tuhan. Paulus berkata di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 6. Kita belajar ya Bapak Ibu dari hamba-hamba Tuhan ini. Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dia sudah berdarah-darah ini Bapak Ibu ya. Dia menulis surat ini di penjara mungkin. Lalu di ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pertanyaannya, kenapa Paulus tidak kecewa dengan Tuhan? Bukankah Paulus di dalam penjara bisa berkata begini, Tuhan, bukankah aku melayani Engkau selama ini? Mengapa aku harus mengalami penderitaan ini? Bukankah yang selama ini aku lakukan adalah pekerjaan-Mu? Mengapa aku harus alami penderitaan ini? Paulus bisa berkata begitu, saudara. Dia bisa kecewa di dalam penjara. Loh, aku melayani Tuhan, kenapa aku jadi di penjara? Sulitkah bagi Tuhan untuk membutakan mata orang-orang Romawi itu? Tapi tidak ada bahasa-bahasa cengeng yang tertulis atau tertuang dari mulut seorang Paulus yang ditulis oleh Alkitab. Tidak ada bahasa cengeng anak-anak yang menyesali apa yang sedang terjadi dalam hidup. Jadi hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan, tolong saudara, kalau engkau sudah melakukan pekerjaan Tuhan, jangan engkau membayangkan hidupmu itu akan aman, nyaman, senang, semua kebutuhan terpenuhi, apa yang kau inginkan diberikan Tuhan. Please, tolong jangan. Itu kehendakmu, kehendak Tuhan bukan begitu. Yang diterima Paulus bukan pembebasan, tetapi Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sama seperti mujizat yang diterima oleh Yesus, Dia kuat menghadapi penyaliban. Paulus kuat untuk menerima penderitaan di dalam pelayanannya. Sekali lagi saya katakan, kenapa engkau takut menghadapi masalah? Karena kau merasa nggak mampu menanggung penderitaan. Tapi kalau kau tahu di dalam mengikuti kehendak Tuhan ada kekuatan yang disediakan bagimu, saudara, kekuatan yang melampaui penderitaan, percayalah hatimu akan tenang. Amin. Karena jawaban Tuhan tidak selalu mujizat, tidak selalu kelepasan. Rasul-rasulnya Tuhan semua menanggung penderitaan yang sama. Rasul-rasulnya Tuhan menanggung penderitaan yang seharusnya tidak dia tanggung. Sekali lagi, sebutkan satu persatu nama rasul yang matinya sangat mengerikan. Mereka menderita yang seharusnya tidak mereka derita. Kenapa saya katakan begitu? Mereka sebenarnya bisa pilih, aku nggak mau lagi melayani supaya aku tidak menderita. Dia bisa pilih, saudara. Tapi karena dia ingin melakukan kehendak Tuannya, dia mampu menghadapi hukuman pancung. Petrus mampu disalibkan, Thomas mampu menerima tombakan di India. Siapa lagi itu yang ditarik pakai kuda, ditarik satu ke sana, ditarik ke satu sana sampai terbelah. Kuat, kekuatannya
melampaui segala akal. Itulah upah bagi orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Maka dari itu mari sekarang coba kita pertimbangkan. Dari semua permohonan-permohonan kita, ya kita pikir kalau dijawab Tuhan itu akan membuat hidup kita nyaman. Lalu kalau kita juga berpikir kalau Tuhan tidak kabulkan, maka aku akan tinggalkan Tuhan. Hari ini coba uji hatimu saudara, manakah yang lebih penting bagimu? Apakah kenyamananmu? Apakah beriman kepada Kristus? Mana yang lebih kita kejar hari ini? Kenyamanan atau tetap beriman? Salah satu beban terbesar manusia bukanlah konflik antara dirinya dengan masalahnya. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, pikiran saudara ini penuh dengan konflik. Pikiranmu itu muter, pundakmu terasa berat. Karena apa? Besar sekali masalahnya. Tapi saya katakan itu bukan beban terbesar. Salah satu beban terbesar manusia bukanlah konflik antara dirinya dengan masalahnya, tetapi antara kehendaknya dengan kehendak Allah. Itu konflik terbesar. Konflik antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ini konflik paling berat. Sangat sulit bagi kita untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Kenapa? Yang kita kejar kenyamanan. Kenapa yang kita kejar jawabannya harus hari ini, padahal waktu Tuhan itu lama. Yang kita tahu caranya harus begini, tapi kita nggak tahu cara Tuhan bagaimana. Saudara mungkin bertanya, iya Tuhan aku percaya kepadamu, tapi dengan kondisi masalahku hari ini, bagaimana caranya kau melepaskan aku dari ini? Kita selalu ingin tahu cara Tuhan bagaimana, tapi karena kita nggak tahu jawabannya, kita nggak tahu cara Tuhan menyelamatkan kita bagaimana, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Itu konflik saudara. Konflik terberat adalah konflik antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Energi kita itu habis dipakai untuk melawan kehendak Tuhan dibandingkan energi yang keluar untuk menghadapi masalah kita. Mungkin saudara nggak sadari itu. Engkau pikir karena engkau berjuang menghadapi masalahmu hari ini, engkau telah mengeluarkan energi yang besar, tapi tanpa saudara ketahui, sebenarnya energi yang paling besar yang keluar dari dirimu adalah ketika engkau sulit untuk sepakat dengan kehendak Tuhan, sulit untuk percaya pada rencana Tuhan. Energimu habis terbuang sia-sia di sana. Kekuatan rohani yang sesungguhnya bukanlah ketika kita berhasil mendapatkan apa yang kita mau, tetapi kemampuan kita di mana kita tetap berjalan di dalam iman ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau. Paham gak saudara dengan saya katakan ini? Kedewasaan rohani itu bukan diukur seberapa sering engkau mendapatkan apa yang kau mau, lalu kau berkata aku sudah dewasa rohani, semua yang kau minta dikabulkan Tuhan. No. Kekuatan rohanimu yang sesungguhnya bukanlah ketika engkau berhasil mendapatkan apa yang kau mau, tetapi ketika engkau mau tetap berjalan dalam iman ketika Tuhan tidak memberikan apa yang engkau mau. Itulah kekuatan rohanimu yang terbesar. Amin saudara. Kalau hari ini dengan begitu banyak persoalan hidupmu, engkau tetap berjalan bersama dengan Tuhan, saya katakan rohanimu sudah bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Rohanimu bertumbuh saudara. Itu sebuah takaran rohani yang luar biasa. Engkau tetap berjalan dengan iman meskipun kau tidak melihat apa yang kau minta diberikan oleh Tuhan. Ada dua hal yang mungkin sudah saya singgung tadi, yang sering membuat kita itu sulit untuk sepakat dengan rencana Tuhan. Yang pertama, rencananya lama.
waktunya lama. Bahkan di pikiran kita seperti tidak ada kepastian. Pernah merasakan begitu Bapak Ibu? Ketika kau berusaha untuk ikut kehendak Tuhan, sudah sekian tahun aku mendoakan suamiku, aku mendoakan istriku, aku mendoakan anakku, mendoakan usahaku, mendoakan penyakit ini. Sulit. Kenapa? Sepertinya lama. Manusia sering berprinsip begini, ngapain nunggu lama-lama untuk sesuatu yang belum pasti, seolah-olah rencana Tuhan sudah pasti. Yang kedua, saya katakan tadi, karena caranya kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolongku dalam keadaan seperti ini. Itu sulit membuat kita setuju dengan rencana Tuhan, menyatukan kehendak dengan Tuhan. Saya sampai di bagian akhir begini, saudara. Disinilah saudara harus semakin mengenal sifat Tuhan. Katakan sifat Tuhan 2, 3, iya. Sifat Tuhan. Kalau saudara nggak mengenal sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan, kebiasaannya Tuhan, pola Tuhan bekerja, saudara pasti kecewa sama Tuhan. Kalau engkau gagal mengenal pribadi Tuhan, engkau akan gagal beriman kepada Tuhan. Saudara, begini ya, di penutup ini saya katakan begini. Tuhan yang kita sembah, ini sifatnya saudara, ini karakternya, ini kebiasaannya. Tuhan yang kita sembah, kalau belum tidak masuk akal masalah kita, biasanya dia masih nunggu. Sampai semuanya terlihat mustahil, sampai semuanya terlihat seperti tidak ada jalan keluar, saat itulah saat yang tepat bagi dia untuk membalikkan keadaan. Yang mengerti katakan amin. Ini sifatnya, saudara, ini sifat yang tidak berubah dari Tuhan. Kalau belum mustahil, Tuhan belum balikkan keadaan. Sampai tunggu betul-betul mustahil. Nah, sifatnya Tuhan begitu. Itulah saat yang tepat bagi Tuhan untuk membalikkan keadaan. Nah, saya harus punya dasar dong. Kenapa saya katakan sifat Tuhan seperti itu? Saya akan bercontoh begini. Saudara pasti tahu cerita orang Israel yang dikejar-kejar Fir'aun ketika keluar dari Mesir. Akhirnya Fir'aun menyesal, kenapa aku lepaskan orang Israel ini? Kalau begitu, kita kejar orang itu lagi, kita bawa lagi ke negeri Mesir. Akhirnya Fir'aun dan tentara-tentaranya berkereta kuda, mereka mengejar orang Israel. Seharusnya begini sebagai manusia, mungkin orang Israel pun berpikir begini, kalau memang Tuhan punya niat membawa kami ke tanah Kanaan, kenapa Tuhan tidak membuat rencana Firaun itu gagal dari awal sih? Ya entah kudanya lumpuh semua ke, entah tentaranya sakit perut semua ke, apa sih susahnya Tuhan membuat Firaun tidak mengejar kami? Begitu loh. Kenapa harus tunggu semua terlihat mustahil ketika kami sampai di laut Teberau? Baru semua dibalikkan oleh Tuhan. Saya katakan, itulah karakternya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Seperti tidak ada jalan lagi di hadapan laut Teberau. Nah, di situ Tuhan menunjukkan kuasanya. Di situ Tuhan menyatakan siapa dirinya. Kalau hari ini Tuhan belum membalikkan keadaanmu Bapak Ibu, yang sakit belum disembuhkan, yang miskin belum menjadi kaya, berarti keadaanmu belum mustahil aman. Yang mengerti katakan amin. Ya memang itu sifatnya Tuhan. Ketika Tuhan membelah laut Teberau, apa yang diinginkan Tuhan? Supaya seluruh dunia tahu, akulah Tuhan Allah Israel. Yang mengerti katakan amin. Tuhan gak mau menyelesaikan masalah-masalah yang biasa. Tuhan gak mau menyelesaikan masalah yang belum mustahil. Sekali lagi yang mengerti sifat Tuhan katakan amin. Saudara boleh baca Yohanes 11 di rumah. Ketika Lazarus sakit, dikatakan di ayat 6, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada setelah mendengar Lazarus sakit. Dan pada akhirnya setelah Lazarus mati 4 hari baru Yesus datang. Ya, saudara mengerti ya sifat Yesus ini ya. Kenapa harus tunggu 4 hari? Pernah nggak saudara tanya, kenapa nggak di hari kedua saja, di hari ketiga? Kenapa harus hari keempat?
Begini Bapak Ibu, ada sebuah keyakinan umum di masyarakat itu pada saat itu, bahwa jiwa seseorang benar-benar terpisah dari tubuhnya dan tidak ada lagi harapan untuk dia hidup setelah 3 hari. Itu keyakinan pada umumnya di sana. Makanya saudara harus tangkap ya pembacaan Alkitab itu dengan sejarah yang ada di situ. Kenapa harus 4 hari lagi? Terlalu bersandiwarakah Tuhan? Bukan. Orang di sana punya pemandangan begini, kalau 3 hari, jangan-jangan jiwanya masih di sini, jangan-jangan dia hanya mati suri, jangan dia hanya pingsan sementara, hanya penurun kesadaran saja. Tapi kalau sudah lewat 3 hari, maka tidak satu orang Yahudi pun yang percaya dia akan bisa hidup lagi. Disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin. Di dalam Matius 8 ayat 24 sampai 27. Lihat ya Bapak Ibu, ini perjalanan murid-murid menyeberang. Yesus ada di perahu itu bersama-sama dengan mereka. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, ya dihantam gelombang. Tetapi Yesus tidur. Pertanyaan saya, apakah Yesus tidak tahu kalau murid-muridnya lagi menghadapi masalah? Yesus tidur. Apakah Yesus tidak tahu kalau murid-muridnya sedang menghadapi masalah? Menurut saudara gimana? Tahu nggak? Oh, tahu. Tahu. Sedangkan wanita Samaria aja, laki-laki yang bersama dengan dia aja, laki-laki keberapa Yesus tahu, apalagi ini dia ada dalam perahu itu. Sama kayak Fir'aun tadi. Apa Allah nggak tahu nih kami dikejar Fir'aun? Ya kenapa tuh nggak sakit perut semua tentaranya gitu? Ini sama ini. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Tahu arti kata binasa? Gak ada harapan. Binasa, gak ada harapan lagi Tuhan. Nah, ini sifat-sifat Tuhan saudara harus mengerti. Jadi jangan cepat-cepat kecewa dengan Tuhan. Kalau memang masalahmu belum berbalik hari ini, artinya di hadapan Tuhan masalahmu itu belum ada apa-apanya. Yang mengerti katakan amin. Tunggu saudara. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut jemaat Sumber Yakub? Kamu yang kurang percaya, yang terus bersungut-sungut kepadaku, yang terus mengancam aku tidak ke gereja lagi, gitu ya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Cukup satu hardikan. Untuk wanita yang pendarahan 12 tahun, cukup satu jamahan untuk membalikkan keadaan. Yang percaya katakan amin. Gak sulit bagi Tuhan membalikkan keadaanmu saudara. Gak sulit. Yesus tidur seolah-olah tidak tahu. Yesus tidur seolah-olah tidak bertindak. Kan itu yang kita rasakan. Yesus tidur seolah-olah Yesus terlambat. Bahkan Marta dan Maria mengatakan, Guru, kau terlambat. Orang kau kasih sudah mati 4 hari. 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, itulah Allah yang kita sembah. Amin. Hanya cukup satu hardikan, masalahmu selesai. Hanya cukup satu sentuhan, sakit penyakit sembuh. Amin. Kalau memang kehendak Tuhan kita harus menghadapi masalah besar hari ini, saya katakan hadapilah. Kamu pasti sanggup. Kenapa? Kalau kamu sepakat dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kekuatan kepadamu, maka Tuhan pasti akan menolong. Amin. Maria, ibu Yesus, malaikat berkata kepada Maria bahwa kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Maka
ketika seorang manusia mulai bekerja, bagaimana mungkin aku mengandung, aku belum bersuami? Ini saya katakan cara, kita selalu tanya gimana caranya Tuhan menyelesaikan masalahku dengan keadaan seperti ini. No. Tetapi dalam Lukas 1 ayat 38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini Bapak Ibu prinsip kekuatan. Apakah dengan berkata seperti ini Maria bebas dari masalah, saudara? Oh, masalahnya banyak sekali gara-gara dia mengandung Yesus. Untung dia tidak dirajam, dia bisa difitnah, telah berbuat mesum dengan orang sebelum menikah. Ketika dia mengandung, dia harus melarikan diri sampai ke Mesir. Dia mau bersalin, tidak ada rumah yang mau menampung dia sampai dia bersalin. Kalau di kandang hewan terlalu halus, di kandang binatang, saudara. Karena kandang binatang nggak ada yang bersih, apalagi zaman dulu. Namun ketika kehendak seorang manusia menyerah kepada kehendak Allahnya, maka sejak itu hidup manusia itu menjadi tanggung jawabnya Allah. Sekali lagi, sejak seorang manusia menyerah kepada kehendak Allah seperti Maria ini, sejak saat itu kehidupannya menjadi tanggung jawabnya Allah. Yohanes 5 ayat 19. Kesimpulan prinsipnya seperti ini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini luar biasa. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Ini tanggung jawab Tuhan. Sejak engkau menyerahkan kehendakmu, menyatukan kehendakmu dengan kehendak Tuhan, maka hidupmu menjadi tanggung jawab Tuhan. Tuhan akan mengerjakan banyak hal di dalam proses yang kau alami hari ini. Amin, saudara. Di dalam Daniel 3 ayat 17, ketika Daniel diancam, Sadrak, Mesak, Abednego diancam masuk ke perapian, mereka berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudara, saya sudah jabarkan beberapa hamba-hamba Tuhan telah berhasil menyatukan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Akhirnya apa? Orang ini dibebaskan dari perapian. Mulai hari ini, saudara, janganlah mengimani hasil. Engkau beriman terhadap sesuatu sebagai hasil. Begini, aku beriman kepada Tuhan, nanti hidupku, usahaku berhasil. Ini kan berbicara tentang hasil. Aku beriman kepada Tuhan, nanti sakitku akan sembuh. Nah, ini hasil. Saudara, jangan beriman kepada hasil. Kita seringkali beriman kepada hasil. Kita menentukan hasil akhir dari iman kita. Mulai hari ini jangan imani hasilnya, tapi imanilah pribadinya. Amin. Sehingga kau percaya, apapun yang mau kau lakukan, Tuhan lakukanlah. Iman bukan berharap hasilnya akan seperti apa yang kita inginkan, namun berharap pada pribadi Yesus yang akan melakukan jauh lebih baik daripada apa yang sanggup kita bayangkan. Maka Yesus suatu hari mengajari murid-muridnya berdoa. Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat 10 dikatakan begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu. Ini paling penting, saudara. Baru di bawah ini, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Saya tutup dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Ini ayat terakhir saya, kita akan berdoa. Oke, jam 9. Yuk kita baca yuk. 2, 3, iya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa betul yang saya bilang kan? Inilah keberanian percaya kita. Saudara berani nggak percaya seperti ini? Sekali lagi kita baca yang keras. 2, 3, iya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut yang percaya. Katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Segala perkara